Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Ini saya belajar dan belajar, cuma belum bisa menyimpulkan sesuatu hal, yaitu apa? Belajar tentang uang. Saya merenung tentang uang begitu dalam. Dari pelajaran-pelajaran tersebut saya baca dari ustadz yang ada di sekitar kita dan juga ustadz-ustadz kondang kita seperti UAS, seperti Adi Hidayat, Ustadz Basalama, kemudian Ustadz Gus Miftah, Gus Baha, tentang masalah uang. Kami baca bagaimana uang berkah itu bagaimana. Akhirnya menyimpulkan uang yang berkah itu ada beberapa macam. Satu, bendanya, uangnya tersebut. Dua, proses pencariannya. Yang ketiga itu adalah dari mana uang tersebut. Nah, yang kita bahas di sini yang part pertama uang berkah itu yaitu adalah bendanya tersebut, bendanya itu ya. Maka yang pertama, uang berkah itu adalah uang ini halal atau haram. Ketika kita mendapatkan uang, nih uang 100.000 contohnya, dapat uang 100.000. Uang ini halal atau haram? Ketika mencuri berarti uang ini haram, tidak berkah. Kalau dari uang ini dari bekerja, maka uang itu halal. Nah, yang kedua adalah uang ini Allah ridho atau tidak. Uang ini ridho atau istijroj. Nah, kemudian yang ketiga, uang ini mendapatkan berkah atau tidak. Uang ini sejatinya uang atau tidak. Karena kita berbentuknya kertas, apakah kertas ini asli, berbentuk asli, memiliki makna yang uang atau tidak? Nah, uang kertas itu hakikatnya bukan uang. Karena kertas nilainya kalau kita kena api, terbakar, dan kita tidak ada manfaatnya. Kemudian kalaupun dipecah juga sobek-sobek, tidak ada manfaatnya. Nah, sejatinya uang itu adalah emas atau perak. Ya. Jadi sejatinya uang itu adalah emas atau perak. Nah, jadi dulu itu sebelumnya kita kasih tahu terlebih dahulu, pengertian uang adalah alat untuk tukar menukar, alat untuk jual beli atau ekonomi yang lainnya. Jadi uang dulu itu menggunakan barter dari barang dengan barang. Kemudian berubah lagi, ada sejarahnya, silakan baca sejarahnya tentang uang. Uang itu menggunakan emas dan perak, dan sampai zaman Rasulullah pun itu tetap menggunakan emas dan perak. Itu hampir 6.000 tahun berjaya. Kemudian terjadilah konspirasi sihir Amerika menjadi uang kertas. Jadi uang kertas itu hakikatnya bukan uang Islam. Uang Islam sejatinya sejak zaman dahulu itu nenek moyang kita, kerajaan-kerajaan kita, kerajaan Majapahit yang lainnya itu menggunakan kepingan-kepingan perak dan emas. Jadi sejatinya uang adalah emas atau perak. Nah, ketika kita mendapatkan uang, benda ini
berkah tidak? Yang pertama adalah kaitkan dengan Allah terlebih dahulu. Uang ini berkah atau tidak? Benda ini berkah atau tidak? Nah, berkah tidaknya kita lihat dari poin-poinnya. Uang ini, benda ini halal atau haram? Oh iya, saya dapatkan dari kerja dan kerjanya itu baik, maka uang ini halal. Yang kedua, uang ini Allah ridho atau sebagai istiraj. Dengan uang ini saya ini bisa mendekatkan kepada Allah Ta'ala atau jauh dari Allah Ta'ala walaupun uangnya halal. Uang ini halal kita dapatkan, benda ini halal, tetapi kita lalai kepada Allah, maka sebagai istikhraj. Yang ketiga, uang ini kertas bukan emas, maka diubah, dikumpulkan, kemudian ditabung, diinvestasikan, membeli emas. Maka ketika mendapatkan emas ini, kita hakikatnya adalah berkah. Dan pengalaman-pengalaman pribadi saya sendiri, pengalaman saya ketika memiliki emas itu ibadahnya semakin tinggi daripada kita tidak memiliki emas. Emas batangan atau emas yang lainnya yang kita simpan sebagai uang itu lebih baik daripada kertas. Kertas adalah mata uangnya Yahudi dan Nasrani. Mata uang Islam adalah di zaman Rasulullah SAW adalah kepingan emas. Ingat, kepingan emas. Jadi intinya sejatinya uang adalah emas. Emas adalah simbol kemakmuran, simbol keagungan, simbol kejayaan, dan ornamen hiasan pada tahta kerajaan zaman dahulu. Jadi orang kaya sebenarnya bukan dia banyaknya uang kertas, tetapi banyaknya emas yang disimpan olehnya. Sekali lagi, pelajaran 2 hari ini saya berpikir bagaimana saya ini memiliki uang yang berkah oleh Allah Ta'ala, dan sejatinya uang berkah adalah ternyata adalah emas. Kita bekerja, tidak lalai kepada Allah Ta'ala, dan kerja itu adalah bagian daripada ibadah kita. Mencari uang itu adalah bagian daripada ibadah kepada Allah Ta'ala. Kemudian dari hasil yang halal kita bekerja, kemudian kita untuk meningkatkan dengan uang itu dengan niat untuk meningkatkan taat kepada Allah. Dan dengan uang kertas itu kita rubah, kita simpan, kita menabung untuk membeli emas. Maka emas-emas yang kita simpan di rumah itu kita ikut andil dalam kejayaan Indonesia ke depan. Ketika manusia di Indonesia itu menyimpan emas daripada menyimpan uang kertas, diyakini, bahkan orang-orang pakar ekonomi pun menyebutkan bahwa Indonesia akan kembali jaya seperti dulu-dulunya ketika di kerajaan-kerajaan dulu-dulunya. Ketika setiap rumah itu menyimpan emas, 10 tahun yang akan datang, saya yakin dan meyakininya akan bangkit kejayaan-kejayaan Islam atau kemakmuran-kemakmuran yang ada di Indonesia. Berawal dari pribadi saya, walaupun maaf hari ini saya belum mampu untuk menabung
membeli emas karena emas itu harganya mahal, lagi proses menabung sedikit demi sedikit, nanti saya beliin emas gitu kan, sebagai simbol bahwa sejatinya uang adalah emas. Dan saya bertafakur, konspirasi sihir seton itu ada pengaruh-pengaruh seton itu di uang kertas. Dan ketika kita menyimpan banyak emas di rumah kita, itu maaf, energi-energi positif, energi-energi yang meningkatkan ibadah itu begitu meningkat. Dan para spiritual pun ketika mereka memiliki ilmu tertentu untuk mengangkat emas harta rikaj di alam semesta ini, tidak akan mampu kalau dia tidak memiliki kemuliaan hati dan pikiran. Kalau dia rakus dunia, tak akan mampu jadinya Kuningan Sari. Karena apa? Emas itu memiliki keagungan yang luar biasa. Emas identik dengan para malaikat, malaikatnya Allah yang luar biasa. Jadi kalau hakikat uang itu adalah emas, sedangkan uang kertas adalah konspirasi sihir-sihir, konspirasinya para seton. Itulah perenungan untuk malam hari ini. Saya belajar 2 hari yang vakum ini, belajar dan terus belajar. Akhirnya saya membuat video dari perenungan saya, kemudian membaca daripada alam semesta, ikro dari mendengarkan ceramah-ceramah ustadz-ustadz kita, ustadz-ustadz kondang kita. Akhirnya merenung, beristikharah, menyimpulkan, inilah video, inilah kesimpulannya. Uang adalah sebagai alat tukar menukar atau alat jual beli, atau secara garis besarnya sebagai hukum ekonomi. Uang sejak dulu zaman Rasulullah adalah menggunakan emas, dan nanti akhir zaman pun adalah menggunakan emas. Dan orang-orang yang mengumpulkan emas sejak dini, 10 tahun, 20 tahun yang akan datang, dipastikan dia akan menjadi kaya raya. Karena emas sifatnya naik, tidak turun. Sedangkan uang kertas akan turun. Milikilah emas. Kita menabung emas. Kita pakai untuk kehidupan sehari-hari, kita sisipkan investasi. Yang urutan pertama adalah emas. Sejatinya uang adalah emas. Mari kita kumpulkan kepingan-kepingan emas di rumahnya kita masing-masing sebagai simbol keagungan, sebagai simbol ketaatan kita kepada Allah dan Rasulnya. Karena sejatinya uang adalah emas. Karena kertas-kertas itu adalah konspirasi sihirnya Yahudi, Nasrani, itu adalah dari setan. Ini adalah kesimpulannya. Apabila ada yang tersinggung, mohon maaf, ini adalah nasihat untuk saya pribadi. Ketika ada manfaatnya, ambil manfaatnya, buang yang buruknya. Pembicaraan ini, materi ini bermanfaat, ambil, tidak bermanfaat, buang jauh-jauh. Karena saya memiliki positif dan negatif. Saya ini memiliki kebaikan dan juga keburukan. Saya menyebarkan video ini hasil daripada istikharah saya untuk belajar, terus belajar, dan mengupload video ini sebagai amal jariah saya untuk pribadi saya dan juga untuk yang melihatnya. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.